Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Iva Fauzi. Kali ini saya akan membuat nasi kebuli untuk selamatan dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yuk kita ikuti cara buatnya. Ada beras ketan, saya pakai 3 kg. Ini santan dari 2 butir kelapa. Ini cabai merah, ini untuk topping, nanti kita iris-iris. Untuk bumbunya saya pakai Royco sebagai penyedap, lada bubuk, terus ketumbar bubuk sama kunyit bubuk. Untuk rempangnya saya pakai serai, kunyit, terus jahe dan lengkuas. Ini kemiri yang sudah digoreng atau disangrai boleh. Ini bawang merah dan bawang putih. Kalau ini serundeng ya teman-teman, untuk topping kebulinya nanti saya beli sudah jadinya, jadi tidak membuat sendiri. Ini daging ayam, saya pakai 1 ekor ayam. Ini juga untuk toppingnya nanti. Oke, kita haluskan bumbu-bumbunya. Kalau takaran atau ukuran bumbu-bumbunya itu kita kira-kira saja ya teman-teman. Kebetulan saya ini memakai atau membuat bumbunya itu agak dilebihkan, karena nanti sisanya akan saya simpan untuk keperluan saya sehari-hari dalam memasak. Jadi tinggal ambil gitu. Dan selama menghaluskan bumbu, kita siapkan dandangnya di atas kompor supaya airnya mendidih. Sehingga kita selesai membuat bumbu, kita sudah siap menaruh beras ketannya di atas dandangnya. Tentunya setelah airnya mendidih, teman-teman, baru kita meletakkan beras ketannya untuk dimasak. Dan selama menunggu beras ketannya tanak atau jadi setengah matang, kita bikin bumbunya dulu ya, yang tadi kita haluskan. Kita tambahi daun jeruk dan serainya. Kemudian kita pasang atau campur ke santan tadi yang 2 butir kelapa. Jangan lupa ditambahi lada bubuknya, ketumbar bubuknya sama kunyit bubuknya. Kenapa masih memakai kunyit bubuk padahal tadi sudah bumbunya ada kunyitnya? Ini supaya santannya ketika kita siram ke beras ketannya itu warna nasi kebulinya akan cerah terang seperti itu teman-teman. Jangan lupa dikasih garam sama gula ya. Kalau sudah mendidih seperti ini sudah siap untuk disiram ke beras ketannya. Nah, kalau beras ketannya sudah tanak atau setengah matang ini, dia ini menggumpal seperti itu teman-teman. Artinya sudah siap untuk disiram. Beda dengan memasak nasi beras biasa ya, yang kita makan sehari-hari. Kalau menyiram itu kan di atas dandangnya. Tapi kalau beras ketan, cara menyiramnya adalah dengan mengangkat beras ketannya, ditaruh di wadah seperti ini. Kemudian kita siram dan kita aduk sehingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, siap dipasang atau ditaruh lagi di dandang, dimasak lagi nanti sampai benar-benar matang, sampai benar-benar kalis seperti itu ya, tanak seperti itu. Jangan lupa dandangnya itu ditambahi air sedikit, kemudian mendidihkan lagi tentu airnya, baru dipasang beras ketannya. Selama kita menunggu beras ketannya ada di nasi atau matang, kita ungkep dulu ayamnya ya. Sebelum digoreng kita ungkep memakai sisa dari santan tadi sebagai bahan untuk menyiram nasi kebulinya tadi ya teman-teman. Jadi 2 butir kelapa itu tidak dihabiskan, tapi disisain sedikit, kira-kira disisain 500 ml lah untuk bahan ungkep.
ayamnya. Kita ungkep semuanya dulu ayam-ayamnya. Nah, diaduk rata, kemudian kita tutup. Nanti sampai santannya itu susut. Nah, kalau sudah susut, kita angkat dan siap untuk digoreng. Menggoreng ikannya, daging ayamnya teman-teman, ini minyaknya harus banyak ya, supaya daging ayamnya itu tenggelam. Kalau sudah mateng, itu biar warnanya itu merata. Seperti itu teman-teman. Tadi waktu ngungkep itu ditambahi dengan bumbu ayam goreng ya teman-teman. Supaya itu warnanya itu kayak gini, bagus gitu. Kuning keemasan atau coklat keemasan. Makanya tadi masih ditambahi dengan bumbu ayam goreng. Dan yang dipakai untuk ayamnya ini hanya paha sama dadanya. Untuk bagian yang lain tidak dipakai ya teman-teman. Karena ayam ini kan nantinya untuk disuir atau dijadikan kecil-kecil seperti itu. Untuk dijadikan topping. Digoreng dulu sampai habis. Saya memakai 1 ekor ayam ini untuk kemudian disuir karena nanti kan nasi kebulinya itu ada 30 buah. Nah, ini buah ya, saya bikin 30 piece atau 30 parcel seperti itu. Ini sebagai pelengkap dari kebuli untuk dibagikan ke tamu undangan. Nah, ini sudah jadi, sudah matang nasi kebulinya teman-teman. Jadi nasi kebulinya tadi kan 3 kg, saya jadikan 30 buah, 30 porsi ya. Buahnya juga ada 30 piece. Nah, nanti ini dibagikan ke 30 orang karena kebetulan saya mengundang orang sebanyak 30 orang. Oh ya teman-teman, dalam menyambut dan merayakan Maulid Nabi ini, apa yang kita suguhkan ini tidak perlu mewah ya, tidak perlu yang banyak juga. Semampunya kita, seadanya kita, apa yang kita punya, yang penting ikhlas dengan apa yang akan kita berikan kepada orang-orang yang kita undang. Karena nilainya bukan terletak pada banyak atau mewahnya apa yang kita suguhkan, tapi keikhlasan kita. اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.